Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah berada di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Jatiagung. Nah, kali ini saya akan kembali mengulik kiprah dari jurnalis kita yang satu ini. Dulunya jurnalis sih, tapi kemudian kenapa dia beralih menjadi bakul gudeg dari Jogja. Sekarang kita mau mencicipi masakan dapur Al Fatih ya, di mana Mbak Susi ini seorang jurnalis yang kemudian sekarang putar balik jadi usaha jualan gudeg ya Mbak ya. Oke, katanya ini gudegnya itu udah sampai dicicipi oleh gubernur, pejabat-pejabat teras di Provinsi Lampung juga ya. Oke, yuk kita langsung saja cicipi. Nih guys, kita maju ke sini. Oke, kita lihat nih guys gudegnya nih. Nih kita ini Nasinya semuanya dulu, Om. ya. Nasinya dulu. Oh iya ya, karena saking berminatnya makan gudeg sampai lupa ambil nasinya. Nih kita ambil nasinya dulu ya. Kita cukup 1 sendok pasir aja ya guys ya. Terus Sendok kita, pasirnya. oke, ini gudegnya ya guys. Ini adalah gudeg makanan khas dari Yogyakarta gitu kan ya. Tapi ini racikan asli dari Mbak Susi tuh. Nah ini juga ada. Ini apa Mbak namanya Mbak? Telur bacem. Ini telur bacem tuh guys ya. Terus habis itu ini ada juga sambal krecek ya. Iya, Ini sambal krecek gitu kan ya guys. Tuh. Wow. Ini pasti enak banget guys. Nah, terus guys, ini perkakas-perkakasnya ini semuanya didatangkan langsung dari Yogyakarta. Tuh. Nah, kalau ini Om sambal. Sambal. Nah, kalau untuk karena ini di Sumatera, kita di Lampung khususnya, saya mix pakai lalapan. Oh. Padahal aslinya nggak ada lalapan. Betul, Jogja kan kalau nggak ada orang lalapan. Sumatera, kalau nggak ada lalapan itu kan belum makan dong. Betul. Jadi, dan ini laris loh paket-paket prasmanan seperti ini dengan dikasih lalapan itu ternyata diserbu juga. Paket prasmanan segini banyak berapa nih, Mbak? 35.000 per paket. Wow. Oh iya, ini masih ada opornya. Nih guys, opornya yuk kita lihat ke sini nih. Oke. Nih guys tuh. Wow. Ini banyak Mbak. Ini ya Allah gede-gede banget ya potongannya ya Mbak. Ini gak ada yang kecil Mbak potongannya. Itu sudah kecil Om, itu standar ya. Oh standarnya segini ya. Tuh guys. Sekarang kita mau mencicipi ini hasil karya Mbak Susi, gudeg. Nah ini gudeg ini sudah pernah dimakan oleh orang-orang restoran Lampung ya. Kita mau mencicipinya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Ini kayak ada gulanya ya Mbak ya? Kalau gudeg kan pakai gula. Oh, pantesan ya. Ini enak Gudeg. banget guys, apalagi dimakan sama kreceknya. Saya akan coba kreceknya guys. Ini kreceknya, jadi ini adalah kulit sapi ya. Karena Mas Jarwo orang Jawa, saya siapkan gudeg yang ini. Tapi kalau yang dari orang Sumatera, saya buat gudeg mercon. Oh, Khusus ada gudeg mercon. Oh. Bang Admi Sarif itu suka gudeg mercon. Jadi biasanya kalau order kita kirimin gudeg mercon. Orang Sumatera kan suka pedas ya. Betul. Ini juga pedas ya Mbak ya. Kreceknya ya. Kita coba telurnya guys. Ini telurnya kayak telur ungu ya Mbak ya. Nih. Telur bacem. Ada yang nyebut telur pindang. Benar-benar juara guys. Maknyus. Nah, guys, itu dia hasil karya Mbak Susi. Jadi kalian langsung bisa pesan makanannya ya di Mbak Susi, bisa langsung order. Setiap pesanan dari Anda turut membantu perkembangan pusat pendidikan Islam Al Fatih. Saya lanjutkan makan dulu ya. Wah, kita langsung saja sapa Mbak Susi. Mbak Susi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mbak, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi Mbak Susi ini adalah dulu senior saya di Lampung Pos. Jadi malu. Oke, Mbak Susi, jadi wartawan dulu berapa lama Mbak? Sekitar saya di Lampung Pos itu kalau nggak 10 tahun, 12 tahun. Oh, 12 tahun ya. Terakhir sekitar tahun 2018. Iya, Oke. Enggak, 2008. Oh, dari Iya, 2008. benar, tepatnya 2008. Ya, Oke. 10 tahun berarti. Oh, berarti sudah 10 tahun ya? Iya. 10 tahun menjadi jurnalis di Lampung Pos. Lumayan lama sekali ya Mbak ya? Ya,
lumayan, alhamdulillah di dunia yang cukup asik ya. Betul. Emang asik ya Mbak ya, jurnalis Iya, itu ya asik dunia, menyenangkan. sebenarnya dunia saya banget sebenarnya, ya, yang Hmm. membaca, menulis, membaca, menulis gitu. Ya, itu sebenarnya Mbak Susi banget ya. Iya, iya. Oke. Nah, lalu apa yang melatar belakangi Mbak Susi yang tadinya jurnalis, kemudian Mbak Susi memilih putar balik jadi jualan gudeg nih. Saya tunjukkan dulu gudegnya ya guys ya. Ini udah disediain, bahkan Mbak Susi hari ini nggak buka open order ya Mbak ya. Demi diwawancara luar biasa. Ini gudegnya guys. Nih, ini gudeg enak ya. Nanti kita makan bersama-sama ya guys. Tuh. Ini kreceknya. Oh, ada kreceknya Iya, juga. ini sambal krecek. Oh. Menul sambal krecek. Wow, ini sambal krecek menul-menul guys tuh. Ini yang sangat diminati. Oh ya, krecek ini Iya. dari Kiki Krecek, loh. iya, dari apa sih kalau orang ngomong nyebutnya udah bukan Kiki lagi, Oh. tapi Ramba. Oh, Ramba. Ramba. Oh ya, untuk kerupuk Ramba juga ya. Iya, Betul. Terus ini juga ada telurnya juga Ini guys telurnya, ya. Ini telur, Betul. ini namanya telur. Telur bacem. Pindang. Ada yang ngomong pindang, ada yang ngomong Betul. bacem. Telur pindang atau Ini telur juga bacem. sangat diminati. Oh ya, ini udah bikin kemelecer ya guys ya. Masih satu lagi opor, nanti opor Opor ya. menyusul ya. Oh, gitu. Ini gudeg dan kawan-kawan. Oke. Nah, Mbak, seperti tadi pertanyaan saya, apa yang kemudian melatar belakangi Mbak Susi memutuskan dari jurnalis menjadi penjual gudeg ataupun nasi bakar juga? Iya, sebenarnya jurnalis itu dunia kita ya, Mas Jarwo juga ya, yang itu nggak bisa kita tinggalkan. Tapi waktu itu saya memang kondisi fisik itu tidak memungkinkan untuk mobile ya, terutama ya pulang pergi ke kantor waktu itu kondisi fisik saya memang sudah cukup berat ya. Oke. Ya kesehatan lah alasannya. Iya. Berapa jam sih Mbak perjalanan kalau dari rumah Mbak ke sini ke kantornya? Sebenarnya nggak jauh ya, cuman 30 menit lah ya, 30 menit. 30 PP menit. 1 jam ya. Hanya apa ya? Ya memang kondisi fisik saya waktu itu Nggak sedang kuat ya? sedang Lagi drop. sedang drop yang memang mengharuskan saya beristirahat. Sehingga saya beristirahat selama hampir 1 tahun ya, secara otomatis resign secara otomatis dari perusahaan peraturan perusahaan kan seperti itu. Kemudian di rumah kebetulan selain saya itu fisik saya secara untuk mengabdi di kantor seperti itu kondisinya. Terus kemudian di rumah adik saya yang umur berapa itu meninggal. Kemudian secara otomatis saya punya adik ipar yang itu harus bareng-bareng lah ya dipikirkan. Kemudian adik ipar saya itu juga saya ajakin, ya Dok kita usaha. Ternyata anaknya mau banget, pokoknya saya mau ikut Mbak Susi. Terus di luar itu saya memang suka masak gudeg. Oh gitu. Jadi kemudian saya suka mencoba bikin gudeg yang enak, gitu. Walaupun waktu itu belum saya jual, baru hobi aja. Saya bilang ke adik saya, ya Dok kita bikin jual gudeg. Adik saya waktu itu masih ragu, gudeg Mbak gitu. Iya kita coba. Nah disitulah tantangannya ya. Di daerah Jatimulyo yang kampung yang anggap gudeg itu sayur gori, sayur gori. Yes. Sayur gori itu pasti dianggap murah. Padahal gudeg itu bahannya itu luar biasa, maksudnya rempahnya, santannya, gulanya itu luar biasa, butuh banyak. Sementara kita harus jual murah, nggak ketemu kalau itu hitungannya. Tapi itu ternyata jadi tantangan dan saya dan adik saya yakin suatu saat kita dapat pasar. Waktu itu Om kita belum tahu kita itu mau jualnya seperti apa ya gudeg. Mau jual di pasar, orang pernah jual di pasar Jatimulyo itu jual murah aja sudah dianggap mahal. Oh pernah? Pernah ada orang guru saya, guru gudeg saya namanya. Oh ya silakan Mbak, ini ada yang mau masuk lagi. Oh nggak apa-apa boleh sih. Iya. Nah, terus? Nah ini ada yang mau datang lagi nih guys. Ini perlengkapan gudeg ini. Oke, makasih loh Mbak. Oh enggak. Oh ini opor ya? Opor. Oh nice opor, nih. Nih guys, opornya ya tuh. Wow, mantap. Banget. Wow ini utuh banget, gede banget Mbak. Ini harus taruh di atas juga atau di bawah? Iya, di sini sementara. Sementara nggak apa-apa ya. Oke. Nah kita lanjutkan lagi Mbak. Gimana? Nah kemudian tapi saya berpikir teman-teman saya yang dulu kuliah di Jogja, kemudian
dosen-dosen yang dulu punya kelangan dengan Jogja itu pasti suka gudeg. Saya berpikir ke situ. Jadi saya berpikir bagaimana cara mencari pangsa pasar gudeg. Dan di Bandar Lampung memang sudah ada beberapa pemain gudeg ya. Tapi saya tetap memberanikan diri lah untuk mencoba mengenalkan gudeg. Alhamdulillah disambut. Awal-awal gudeg kami belum ramai. Bahkan di awal itu kami masih mencari bentuk mau jualannya seperti apa ya, gudeg aja atau apa. Sehingga pada suatu hari kita di media sosial di Facebook kita tawarkan Tara gudeg gitu. Banyak respon, kemudian di-share sama teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah men-share gudeg dapur Al-Fatih. Nah, dari share teman-teman itu ternyata banyak peminat. Kemudian kita melakukan upaya dengan bazar, sering mengikuti bazar, dan setiap bazar alhamdulillah gudeg dapur Al-Fatih itu diserbu. Sering kehabisan. Sering kehabisan gudeg. Bahkan waktu itu pernah kita bazar di Muhammadiyah, itu di SMA Muhammadiyah, masih pagi itu entek. Alhamdulillah ya. Kemudian kita semangat bazar, yang namanya baru usaha ya. Iya. Ada acara apa ya waktu itu? Ada acara yang diadakan oleh kepolisian itu Bayangkara gitu ya? Apa sih kayak lupa saya acaranya, tapi itu acara besar ya. Roadshow. Polisi itu hampir setiap daerah selalu mengadakan. Nah itu kita ikut, ya Allah, baru datang itu udah diserbu untuk sarapan, untuk apa, tapi gudeg. Dari situ kepercayaan kami tumbuh. Terus bahkan kita pernah bazar sampai Pringsewu loh Om. Jauh ya. Sekitar 1,5 jam lah ya. Iya, dari sini ke Pringsewu beberapa kali Om. Dan gudegnya selalu habis. Alhamdulillah. Pernah Kapolsek sana itu pada kumpul, kemudian itu acara polisi itu kumpul di tempat bazar kami. Itu ada yang ngusulin, Bu pindah toh ke sini. Dalam hati, enggak, saya jawab, pindah ngapain? Ya jualan gudeg. Oh iya ya, saya penjual gudeg, saya ingatnya masih jurnalis. Dan itu kita dari malam kita udah standby, jam 7 pagi itu gudeg 15 kilo udah habis, jam 7 pagi. Dan kita nggak bisa ngambil Om, karena kan jauh rumahnya. Oh iya betul banget ya, jauh banget. Itu udah lintas kabupaten. Iya, ya itu kan? sampai ada kayak jamaah gudeg ya, jamaah gudeg. Iya, ramai sekali. Pada udah nggak peduli tempat lagi, kita hanya menyediakan tempat. Tikar itu nggak banyak, tapi mereka di jalan itu semua makan gudeg. Saya dari situ kepercayaan diri kami untuk melanjutkan dagang gudeg tumbuh. Diteruskan. Terus kami mengikuti bazar-bazar. Dan terus promo di Facebook, promo di WA, promo dengan teman-teman ya. Kemudian banyak para senior yang juga ikut mempromosikan sehingga lambat laun gudeg dapur Al-Fatih mulai dikenal. Walaupun kami belum terkenal sebenarnya, cuman sudah mulai ya dikenal dan dipesan seperti itu Om. Alhamdulillah ini sudah 3 tahun dan bertahan dan terus diorder. Kemudian kami ngambil membuat varian-varian. Tadinya kan gudeg paket makan siang, kemudian ada gudeg paket keluarga, yaitu untuk satu keluarga. Sekarang ada lagi tumpeng gudeg. Tumpeng gudeg itu tumpeng tapi gudeg tapi dibentuk tumpeng. Itu cukup diminati. Ada lagi yang terbaru itu gudeg versi bancakan. Jadi seru banget sekeluarga. Sekeluarga, bahkan waktu itu diorder sekantor. Diorder sekantor untuk bancakan itu dengan menu gudeg. Itu cara-cara untuk mensosialisasikan gudeg. Betul. Nih guys, perbedaan wawancara gitu kan ya dengan jurnalis itu kita nggak perlu tanya, semuanya itu udah langsung dijabarin. Lebihannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu udah dijelaskan semua gitu. Oke, Mbak Susi. Kembali lagi tentang gudeg gitu kan ya. Kalau kita melihat gudeg itu kan makanan khas dari Yogyakarta, gitu kan ya. Nah, tadi Mbak Susi menjelaskan, apakah Mbak Susi memang asli dari Yogyakarta gitu kan ya, sampai akhirnya Mbak Susi memutuskan untuk bisnis di bidang pergudekan ini?
Saya bukan asli Jogja, saya lahir di sini, orang tua saya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi maaf ya, walaupun saya jualan gudeg, walaupun saya bukan orang Jogja asli, izinkan saya jualan gudeg. Nah, tapi kami ada tetangga yang sangat baik, itu kami nyebutnya Mbah Karyo. Mbah Karyo. Itu guru gudeg kami. Oh. Beliau adalah orang asli Jogja, kemudian menikah dengan orang sini, dan itu yang secara tidak langsung mengajarkan kami membuat gudeg. Jadi beliau itu ahli pembuat gudeg, emang asli Jogja, terus ahli membuat gudeg yang rasanya Jogja banget gitu. Rasanya enak banget. Enak banget. Legend kali ya. Tapi Mbah ini nggak bikin warung makan? Nggak mau, beliau nggak mau karena nggak pede. Pernah saya mengajak, Mbah, ayo kita dagang gudeg. Mbahnya nggak mau. Nggak mau, Mbak, di sini gudeg nggak dihargai katanya. Oh, gitu. Aku udah beli rempahnya mahal-mahal, semua mahal. Ternyata pas dijual dia omong sayur gori katanya. Nah, tapi saya coba tetap ngajak Mbah itu sebelum saya bisnis sendiri, pernah ngajak, tapi Mbahnya tetap nggak ini ya, secara mental belum mau ya. Saya mending bantuin Mbak Susi bikin daripada ini gitu. Tapi beliau memang nggak bisa terlalu capek, jadi kami minta tolong kadang-kadang. Iya, karena secara fisik beliau memang ini ya nggak bisa. Sementara gudeg itu prosesnya panjang ya, butuh tenaga. Terus tenaga penuh, iya betul ini. Oke, nah terus ini Mbak, terkait tadi yang terframe di masyarakat bahwa gudeg itu adalah sayur gori, karena memang bahan dasarnya itu gori. Nah, buat yang belum tahu gori itu adalah nangka muda, ya kan? Nangka muda gitu. Kalau orang Jawa pasti tahu lah kan nangka muda gitu kan. Ini nangka muda yang kemudian diproses menjadi masakan yang bernama gudeg. Nah, mungkin ini juga sekaligus Mbak Susi bisa jelaskan ke para penonton semuanya, para netizen yang sedang menonton video kita, apa sih yang mendasari perbedaan antara sayur gori dengan sayur gudeg ini? Oh iya. Apakah dari potongannya, dari bumbunya, apa dari apanya? Iya. Kalau gudeg itu sangat jauh beda ya dengan sayur. Walaupun dasarnya sama, tetap gori dibumbui, itu tetap sama. Tapi kalau masak sayur gori itu kan ada di oseng, ada di santan, dan waktunya cuma sebentar. Dikasih bumbu, terus bumbunya beda. Kalau sayur gori kasih bumbu, kemudian dimasak beberapa setengah jam atau lebih matang. Tapi kalau gudeg itu rempahnya luar biasa banyak, kemudian santannya luar biasa banyak, gula merahnya juga, kemudian memasaknya itu 6 jam om. Wow. Jadi gudeg itu 6 jam. Tidak sembarangan dan perlu ada teknis tertentu. Kalau nggak pakai teknis tertentu bisa nggak matang tapi gosong. Jadi memang ada teknis tertentu, dan saya belajar bikin gudeg itu nggak sebentar. Berapa tahun butuh belajar waktu untuk bisa ada masak 3 tahunan ya. Wow, 3 tahun guys. Ada 3 tahun untuk mencoba. Tapi waktu itu saya belum punya niat untuk bisnis gudeg. Belum. Tapi hanya hobi masak. Bukan hobi masak, hanya kalau saya nggak hobi masak banget, tapi saya kalau masak gudeg suka. Oh. Mungkin karena ini ya, nilai kok bisa ya berbeda rasa dari gori ke gudeg, rasanya jauh beda. Kalau saya makan sayur gori itu bisa sebeh ya bahasanya. Tapi kalau gudeg enggak. Sebeh itu kayak enak ya. Terus? Kalau gudeg enggak, saya habis berapa aja waktu itu enggak. Lama-lama saya penasaran, saya nyoba terus. Itu jauh sebelum saya jualan gudeg. Tahun berapa waktu itu belajarnya? Dari tahun 1999 itu sudah mulai belajar ya. Terus sama Mbak Karyo ini? Mbak Karyo ini wes Mbak, nggak usah repot, tak gawe wae biasanya gitu. Karena jadi saking saya baiknya. saking baiknya saya nyumput. Saya lihat di YouTube, saya pas beliau ini saya intip dari jauh, atau saya bantuin dari bumbunya aja, tapi lebih banyak ngintip. Kalau ngerusui nggak boleh, kalau ngerusui, jadi saya ngintip apa-apa. Lama-lama saya ulang lagi. Bahkan gudeg saya waktu itu dicicip sama guru saya ini, Mbak Karyo ini aja, beliau nggak mau. Kenapa? Ya, saya nggak mau dicicip, malu saya, nanti nggak enak gitu. Iya. Sampai suatu ketika ketahuan, saya bikin gudeg dimakan oleh keluarga dan lain-lain.
nah ini gudeg siapa yang buat ya? Mbak Susi loh, enak katanya. Wah, saya rada pede. Jadi proses panjang sehingga pas saya kemudian karena seringnya bikin gudeg, saya itulah pas ada momen itu saya terpikir untuk bisnis. Gudeg. Oh, jadi gitu sejarahnya ya. Jadi sebenarnya proses untuk menentukan bisnis gudeg itu butuh proses yang panjang. Iya. Dan Mbak Susi lebih memilih karena kecintaan kepada gudeg tadi, iya, ya kan? Iya. Makanya bisa bertahan sampai lama karena satunya didasari dengan cinta ya Mbak Iya. ya. Insya Allah, insya Allah. Karena memang Mbak Susi sudah suka masak gudeg, makanya akhirnya diteruskan saja menjadi bisnis gudeg. Nah, Mbak selain gudeg ada jual apa lagi di dapur Al-Fatih ini? Iya, semula baru gudeg dengan berbagai varian. Ini nggak lepas dari jurnalis loh. Nanti ya kita kulik ya apa hubungannya gudeg dan jurnalis. Iya. Oh iya, ini ada nasi bakarnya tuh. Kita ngomongin nasi bakarnya udah langsung mateng guys tuh. Ini varian jualan lain di dapur Al-Fatih selain gudeg. Wow, guys, nasi Masya bakar. Allah, ini benar nasi kita. bakar. Ini jadi selain gudeg, menu Mbak, khas makasih kita, ya Mbak. menu khas kita nasi bakar. Om Jarwo, nasi bakarnya bisa dibuka. Oh, biar ini tahu udah dibuka. isinya, Ini isi boleh. apa Mbak? Ini isinya ada teri, ada yang jadi terserah ini untungnya apa teri, apa ayam, apa ati ampela. Oke guys, ini benar kita nggak disetting ya, tiba-tiba Mbaknya langsung muncul ya kan pas kita. Mbak saya coba dulu ya Mbak ya. Oke, silakan. Oke guys, saya coba dulu ya Mbak ya. Ini menu yang diminati juga loh. Ini menu yang kalau orang pesan kadang-kadang 100. Kadang, ya. Satu bungkusnya berapa Mbak ini? Satu bungkusnya ini 12.000, murah 12.000. sekali. Wow, murah banget dengan nasi segede ini guys. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibuka toppingnya Om, dibuka toppingnya belah tengah, toppingnya full. Ini yang ayam ya Om kayaknya ya Om ya. Bentar Mbak, aku lagi menikmati banget Mbak. Ini juga udah untuk pesta-pesta di gedung. Wow. Om. Iya. Ini guys isiannya wow, ini luar biasa banget tuh. Untuk Kelihatan kan guys ya. Tuh. Ini guys, saya mau. Oh ya ini ayam kayaknya Mbak ya. Iya. Ayam suwir ya. Tuh guys. Ini pernah untuk pesta di gedung Bagas Raya pernah. Wow. Untuk di waktu itu Aula UIN pernah untuk pesta. Untuk pesta keluarga ya. Pesta ini pesta pernikahan. Oh pernikahan. Jadi dia jadi apa sih puade ya? Di apa? Di salah satu spot makanan. Salah satu spotnya. Juara banget ya. Makasih Om Jarwo. Ini enak banget. Ayamnya kerasa. Ini bener saya udah masih kenyang loh guys, tapi tetap aja pengen lanjutin. Kalau nggak wawancara udah saya habisin guys. Nanti kan kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ya guys ya. Sebentar ya guys, lapar. Belum masuk kenyang, jadi lapar makan ngeliat ini ya. Nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa. Yang sebelah juga ini pasti beda. Ini bukan ayam. Oh ya? Ini bisa jadi kalau nggak teri, ati ampela gitu atau cumi, tergantung order. Wow, luar biasa guys. Ya Allah, ini enak banget. Itu kan perutnya udah kenyang ya kan, tapi mulutnya nggak mau berhenti, pingin makan aja gitu ya. Nih, biasanya untuk makan-makan di kantor bisa order ya, di kantor untuk makan siang. Kan ini kalau order nasi bakar terjangkau ya, dengan 12.000 ditambah misal ongkir kolektif sudah sampai di kantornya, murah meriah ya. Betul banget. Jadi kalian bisa pesen varian apa saja 12.000 Mbak? Enggak beda. Tapi beda. kalau ini ayam, ati ampela, kemudian satu lagi teri itu sama 12.000. 12.000. Cumi aja yang beda. Oh iya, soalnya cumi kan mahal ya. Iya, cumi. Nah, kayak cumi berapa? 20. 20. Tapi dengan sensasi rasa yang luar biasa, itu pasti akan terbayarkan semuanya. Ini rasanya masih terasa ya Mbak ya? Iya. Nanti kita juga mau bikin nasi bakar bambu. Oh, nasi bakar bambu kayak model di Lemang gitu ya? Ya, model di Lemang. Itu enak banget sih Mbak Lemang. Amin. Tapi maaf hari ini belum ada. Gak apa-apa guys. Ya Allah, ini luar biasa banget ya. Jadi Mbak Susi itu hari ini nggak open order demi diwawancara gitu kan ya.
Ya. Bahkan semuanya udah disiapkan tuh guys, banyak banget. Ini kalau ada teman saya Monik yang ada di Medan sekarang, dia seneng banget pasti. Mudah-mudahan suatu saat ke dapur Al-Fatih. Iya, Monik kamu suatu saat harus datang ke sini ya Mon ya. Oke Mbak, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, terkait kehalalan. Nah, Mbak Susi bisa ceritakan nggak sedikit tentang sertifikasi halal di dapur Al-Fatih? Sebentar ya Om. Oke. Ini alhamdulillah dapur Al-Fatih itu sudah sudah mendapatkan sertifikat halal. Alhamdulillah. Wow, ini sertifikat halal dari LPP POM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI. Ini alhamdulillah. Dan gak usah khawatir ya guys, tuh nih ya kehalalannya udah terbukti tuh ya guys ya. Tuh gratis ya, maksudnya ini dapat fasilitas dari Dinas Koperindak ya Lampung. Jadi karena kita kan masuk di grup perdagangan, grup Dinas Perdagangan waktu itu. Jadi UKM itu mendapat fasilitas untuk sertifikasi halal dan alhamdulillah dapur Al-Fatih termasuk. Terima kasih. Betul. Ibu waktu itu Ibu Herlina yang membantu ya. Yang membantu. Oke, keren. Nah, terus Mbak, sebenarnya Mbak bikin dapur Al-Fatih ini tujuannya untuk apa sih? Gitu. Apakah memang Mbak ingin udahlah biar sukses nih, atau Mbak ingin memberdayakan masyarakat di sekitarnya, atau Mbak ingin bangun apa gitu? Sebenarnya banyak nih, tetapi satu niat utama adalah manfaat, terutama untuk Al-Fatih. Kita kan punya PPI Al-Fatih, Pusat Pendidikan Islam Al-Fatih, sebuah lembaga kecil tempat mengaji anak-anak. Tapi sebuah lembaga itu tidak bisa berjalan tanpa ada dana ya. Dan kita dananya nggak mau dana yang nyari kemana-mana, ya kita berusaha untuk membuat sumber dana. Wow, ini keren banget sih. Salah satunya sumber dananya itu adalah dapur Al-Fatih. Dan selain itu kita ke depan minta doanya ke depan dapur Al-Fatih berkembang sehingga memang bisa untuk mendanai proses belajar mengajar yang ada di PPI Al-Fatih, di Pusat Pendidikan Islam Al-Fatih. Ke depan PPI Al-Fatih ini ingin menjadi burning house ya. Burning house gitu, kayak pondok pesantren. Kalau sekarang belum, dan itu pasti butuh biaya. Orang sekarang aja udah proses belajar itu tetap butuh biaya. Dan kita pengen itu memfasilitasi itu ke depannya. Ya sekarang walaupun sedikit-sedikit alhamdulillah sudah bisa menjadi dapur. Misalnya kita lagi proses pembangunan, yaitu salah satu yang menyuplai misal untuk makanan, untuk apa gitu tetap dari dapur Al-Fatih. Alhamdulillah sudah bisa, berharap ke depan lebih dari itu. Kemudian yang selanjutnya untuk melatih santri ya, melatih santri itu biasanya alhamdulillah ya, kalau misal dapur Al-Fatih orderannya banyak, kita itu udah nggak nyuruh santri Mas. Pas mereka masuk ngajinya jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Biasanya kalau orderan banyak dan itu orderan yang mendadak, itu kita taruh kotak atau kita taruh besek untuk packing, ditaruh aja. Anak itu udah ngecun. Saya sempat terharu ya. Dan kru semua kru terharu ya waktu itu. Ada kotak nasi belum dikemas, belum di packing, belum dibuat kotak gitu ya nasi ini. Terus sementara jam 12 itu makanan udah harus sampai ke tempat orang yang order. Belum nata ini dan lain-lain ya, kredit lah ya, namanya orderan mendadak. Betul. Tapi tiba-tiba nggak sampai 5 menit itu kotak udah berjajar. Siapa pelakunya? Para santri. Jadi inisiatif ya? Inisiatif sendiri, dan mereka punya target sebelum jam 7 ini udah selesai. Jam 7 saya ngaji gitu, tanpa disuruh. Dan sekarang mereka suka kalau ada order ya suka, Bude ini ditata ya. Kalau iya gitu ya udah langsung ditata. Nah itu menurut saya itu salah satu proses mengenalkan ya, bukan eksploitasi anak, tapi mengenalkan keterampilan terhadap mereka. Kalau itu hanya sekedar buka-buka bungkus seperti itu, gitu kan, dan itu juga daripada main-main sebentar, lebih baik digunakan untuk itu kali ya. Itu juga ya terkadang, tapi nggak tiap terus gitu ya. Enggak. Itu hanya salah satu bentuk proses belajarnya ya. Kemudian selain itu juga
apa ya, alhamdulillah ketika banyak order atau apa, berarti tenaga yang di dapur Al-Fatih kan semakin banyak, semakin banyak menyerap tenaga. Ke depan saya ingin menyerap tenaga yang lebih banyak lagi. Jadi yang masak ini siapa Mbak yang masak ini? Apakah saudara-saudara atau siapa? Tim inti keluarga, tim inti. Tapi ketika tim inti itu yang setiap hari, yang itu ada 2 orang 3 orang yang mereka menggarap order gitu setiap hari. Tetapi ketika banyak order, kita undang tetangga, undang ahli masak, memberdayakan ibu-ibu sekitar ya. Ibu-ibu sekitar kan kebetulan banyak ahli masak di sini. Itu kita minta tolong untuk ini, dan alhamdulillah saya terharu, mereka itu sangat bertanggung jawab dan sangat baik rasa. Kemudian apa ya, baik rasa sampai packing sampai apa, mereka ngerasa ini punya saya gitu, yang artinya harus saya kelola dengan baik dan benar gitu. Jadi ya saya berharap ke depan dapur Al-Fatih bisa merekrut lebih banyak tenaga. Amin ya Allah. Oke.